Mas TV jam 14.2 berarti sampai jam 14.27 paling lambat ya. Oke, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kabar baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Anak-anak, silakan sekarang anak-anak cek di bangku sebelah anak-anak. Adakah temannya yang tidak masuk? Coba dicek di bangku sebelahnya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Masuk semua, Bu Guru. Oke. Anak-anak tahu tidak kenapa Bu Guru meminta anak-anak untuk mengecek teman di bangku sebelahnya? Tahu tidak? Tahu. Ya, biar anak-anak belajar untuk peka atau peduli terhadap lingkungan sekitar anak-anak sehingga ketika ada kejadian apa itu anak-anak tahu. Oh, ternyata ada teman saya yang tidak hadir, anak nanti menjadi tahu. Tapi kalau anak tidak peka, tidak dibiasakan peka, nanti anak-anak tidak tahu bahwa di sampingnya ada temannya yang tidak datang. Oke. Jadi kenapa Bu Guru tadi meminta anak-anak untuk mengecek teman di sebelahnya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Kabihin, Bu. Mas Bihin. Ya, Mas Bihin dipimpin doa. Oke, semua siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru, di sini lagi ada kampanye berisik, jadi mutkan dulu. Oh ya, anak-anak biasakan untuk memulai semua pekerjaan dengan apa anak berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan itu bisa membawa manfaat, bisa diberikan pelajaran, ya. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat kebangsaan kita atau cinta tanah air kita terhadap Indonesia, kita bernyanyi dulu salah satu lagu wajib, ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke, tahu semuanya ya anak-anak? Tahu, Bu Guru. Kita nyanyikan bersama-sama ya, yang semangat suaranya yang keras. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau. Terima kasih anak-anak. Pintar sekali menyanyinya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ke-1. Tetapi sebelumnya anak-anak harus tahu tujuan kita pembelajaran hari ini itu apa ya. Anak-anak silakan lihat di share yang Bu Guru tampilkan. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Sudah. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak nanti dapat menganalisis informasi yang disampaikan dari paparan iklan elektronik. Kemudian anak-anak bisa memperagakan kembali atau menyampaikan kembali informasi yang disampaikan melalui paparan iklan elektronik. Kemudian anak-anak akan belajar mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah anak-anak belajar tentang zat campuran. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak nanti akan melakukan percobaan. Ya. Oke, berikutnya silakan anak-anak amati. Ini kira-kira gambar apa ya? Terlihat gambar TV. Ya, ini adalah gambar Bu Ervina yang sedang sedih karena kemarin nggak diajak jalan-jalan sama Bu Diah. Nah, untuk menghilangkan kesedihannya, Bu Ervina kemudian ingin menyaksikan televisi siaran kesayangannya, yaitu apa ya Aldebaran itu apa ya? Ikatan Cinta. Tapi ketika Bu Ervina menghidupkan televisi, ternyata yang muncul adalah gambar ini. Kira-kira gambar apa ini anak-anak? Iklan, Bu. Iklan. Gambar sirup, Bu.
Iklan ini Sirup disiarkan oleh apa marjan. ya anak-anak? Iklan Sirup. ini disiarkan dari apa? Oh, media elektronik. Ya, enggak, dari apa ini namanya ini yang di kotak ini apa namanya? TV. Ya, ini adalah iklan yang disiarkan dari televisi. Anak-anak perlu tahu bahwa iklan yang disiarkan dari televisi itu termasuk iklan elektronik. Kenapa seperti itu? Karena televisi merupakan salah satu media elektronik, ya. Kira-kira anak-anak tahu nggak media elektronik itu selain televisi apa? Media Radio. ya apa? Radio. Radio, kemudian apa? Internet. Ya, internet. HP. Jadi apa namanya? Media elektronik itu selain televisi ada apa tadi? Ada radio, kemudian ada internet. Jadi tidak hanya satu ya. Jadi setiap iklan yang ditampilkan dari yang diperdengarkan dari radio itu juga namanya iklan elektronik. Yang ditampilkan dari internet juga namanya iklan elektronik. Ya. Nah dari situ kalian bisa mengetahui bahwa iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Kenapa demikian? Karena televisi merupakan salah satu media elektronik. Sehingga yang dimaksud iklan elektronik apa? Dia coba dibacakan Iklan yang Iklan ditanyakan. yang penyebarannya menggunakan media elektronik. ya, jadi iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Tadi jenisnya sudah tahu ya, ada iklan televisi, ada iklan radio, dan ada iklan internet. Oke, anak-anak, untuk mengetahui apakah iklan elektronik yang tadi dari radio, dari televisi, dari internet itu sama atau tidak, silakan anak-anak membentuk kelompok mengerjakan ini ya anak-anak. Ini fungsinya untuk apa? Anak-anak bisa menganalisis informasi dari iklan elektronik. Ini LKPD-nya ya anak-anak, silakan diperhatikan. Nanti anak-anak kira-kira menuliskan mereknya apa yang diiklankan, kemudian medianya apa, apakah radio, apakah televisi, apakah internet, kemudian waktu pengiklankannya berapa menit atau berapa detik, kemudian iklannya apa, dan kesimpulan isi iklannya apa ya. Ya, dikerjakan ya. Ya, Bu Guru. Waktunya 5 menit. Ayo tuh Pak Bihin, membentuk kelompoknya, jangan malah main sendiri, ayo. Pak Bihin. Galak guru. Itu yang Iya, Bu suka Guru. bandel sendiri, ayo cepat, dikerjakan. Iya. Mbak Nani sambil lari-larian itu, Bu Guru. Nggak boleh ya, nanti jatuh loh. Bu Guru, pikniknya yang banyak kayak Mbak Dia. Iya, Bu Guru juga kepengen besok ya, kalau udah selesai. Habis tes kita piknik bareng-bareng ya. Ya, boleh. Oke, siap. Sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Iya. Bu Guru pengen dengar dulu hasil dari kelompok 1. Kelompoknya Bu Ida, coba dibacakan perwakilannya. Hasil tadi menganalisis informasinya apa hasilnya? Silakan. Oke, baik Bu Guru. Untuk hasil dari kelompok kami memilih iklan bermerek Sunlight. Medianya televisi. Waktu iklannya 2 menit. Kemudian iklannya Sunlight piring bersih total tanpa sisa bahan kimia. Kesimpulan isi iklan, Sunlight adalah merek sabun cuci yang mampu membersihkan piring. Piring menjadi bersih total tanpa sisa bahan kimia. Begitu Oke. Bu Guru. Ya, bagus ya, tepuk tangan buat kelompoknya Bu Ida dan teman-temannya. Oke. Tadi Bu Ida menggunakan iklan dari televisi. Coba yang kelompok lain ada yang berbeda? Saya Bu Guru Oke, dibacakan silakan kelompoknya Bu Sunania. Ya, terima kasih Bu Guru sudah beri saya kesempatan. Ya, Mbak Dari Sunania. kelompok kami Sama-sama. mengambil merek roti aneka isi Bu Guru. Oh, ya. Medianya lewat radio. Untuk Oke. waktunya 1 menit. Nah, Baik. iklannya tadi roti aneka isi, kaya nutrisi dan punya banyak pilihan. Ya. Kesimpulan
dari isi iklan itu adalah roti aneka isi siap menemani sarapan keluarga pagi hari. Rasanya enak, bernutrisi, dan juga memiliki banyak sekali varian isi rotinya. Ya, sip. Terima Itu, kasih. Bu Tepuk Guru. tangan buat kelompoknya Mbak Sunania dan teman-temannya. Oke, anak-anak, kira-kira dari hasil menganalisis informasi iklan elektronik tadi, anak-anak merasakan perbedaannya tidak iklan yang ditampilkan dari televisi maupun radio? Ada perbedaannya Beda, Bu. tidak? Perbedaan dari iklan televisi, iklan internet, iklan radio itu namanya adalah karakteristik. Apa? Karakteristik. Ya, jadi karakteristik media iklan elektronik itu berbeda-beda tergantung medianya. Anak-anak silakan perhatikan ya. Kalau radio itu medianya mengandalkan pendengaran atau hanya menyapa pendengarnya. Biasanya orang yang mendengarkan iklan tidak bisa lihat tampilan iklannya karena hanya melalui suara. Biasanya berupa suara, kemudian berupa musik atau berupa efek suara. Kemudian kalau iklan televisi biasanya ditampilkan, bisa dilihat dan bisa didengar, sehingga kalau iklan televisi itu lebih menarik dan lebih mengesankan, sehingga orang-orang lebih tertarik untuk membeli atau memakai produk tersebut. Kemudian kalau iklan internet itu ada dua macam ya, ada yang bisa didengar, ada juga yang bisa dilihat sekaligus didengar. Dari kesimpulan tadi berarti masing-masing iklan punya karakteristik yang berbeda atau sama anak-anak? Beda, Bu. Beda. Ya. Coba Bu Diah, kalau iklan radio seperti apa karakteristiknya? Tidak punya gambar. Tidak bisa dilihat, Bu, hanya bisa didengarkan. Ya, jadi kalau iklan radio itu hanya nggak bisa ada visualnya. didengarkan. Ye. Kalau Ya. yang iklan televisi, coba Bu Titi, gimana karakteristiknya? Iya, Bu Guru. Kalau televisi Nah. ada suaranya, terus ada gambarnya, Bu Guru. Ya, sehingga lebih menarik. Menarik. Kemudian kalau iklan internet bagaimana Bu Baki? Ayo malah bubuk itu jewer ya. Ya, Bu. Tahu tidak iklan internet karakteristiknya apa? Bu Baki. Bu Baki tidur tenan ini, ayo. Ya, Itu Mbak ini kok, Baki. iya sinyalnya kok lagi nggak bersahabat. Makanya jangan ditinggal tidur Iklan ya. internet adalah iklan ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya bisa gambar muncul di itu. Jaringan. Ya, Iya. jadi kalau internet itu bisa didengar, ada yang bisa dilihat sekaligus didengar. Sampai Dengar. sini anak-anak ada yang mau ditanyakan atau tidak? Paham, Tidak, Bu Guru. Paham ya? Guru. Jadi kita simpulkan bersama-sama tentang iklan, bahwa iklan yang ditampilkan melalui media elektronik itu berarti namanya iklan elektronik. Ya, bentuknya ada apa saja bentuknya? Ada iklan radio, ada iklan televisi, ada juga iklan internet. Nah, masing-masing iklan itu Internet, Bu Guru, memiliki internet. ya, masing-masing iklan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, tadi kan anak-anak awal pembelajaran mengamati Bu Ervina yang sedang bersedih, kemudian menghilangkan kesedihannya dengan menonton apa ini? Menonton televisi. Kemudian muncul iklan apa ini ya? Sirup, Bu. Ya, muncul iklan sirup. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Kira-kira sirup itu zat tunggal atau zat campuran ya? Campuran. Ya, jadi sirup Campuran, itu Bu. merupakan zat campuran. Campuran. Nah, biar anak-anak Campuran, Bu Guru. lebih paham bahwa zat campuran itu kan ada dua, ada homogen, ada heterogen. Biar Oke. anak-anak paham, kita mau melakukan percobaan ya anak-anak ya. Ya, Bu Guru. Nah, biar nanti anak-anak paham apa yang merupakan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Bu Guru akan mempersiapkan peralatannya. Ada apa ini anak-anak? Sendok. Ya, sendok bukan buat makan ya. Ya, Bu. Ini apa ini? Ini apa? Gelas, Bu Guru. Gelas.
Ini adalah peralatannya. Kita pakai yang sederhana saja ya. Kemudian yang berikutnya bahan-bahannya ada apa ini kira-kira anak-anak? Terlihat tidak? Kopi. Ya, ini adalah Kopi, Bu. kopi. Kemudian ini apa? Gula. Jadi anak-anak akan praktek membuat larutan gula dan larutan kopi untuk mengetahui perbedaan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Tetapi sebelumnya anak-anak jangan sampai lupa menyiapkan airnya ya untuk membuat larutannya. Nih, airnya seperti ini ya. Ya, Bu. Oke, masing-masing kelompok sudah disiapkan ya. Ya, Bu. Nah, Pak Mus sudah menyiapkan, jangan sampai ketiduran loh ya. Iya Bu Guru yang Nah, cantik. disiapkan, oke. Nah, nanti Bu, caranya mau bikin adalah kopi, Bu. Oke. Anak-anak caranya adalah nanti yang pertama anak-anak membuat larutan gula dulu. Campurkan air dan gulanya kemudian diaduk-aduk. Baru yang kedua adalah anak-anak mencampurkan kopinya juga diaduk-aduk. Petunjuk kerjanya seperti ini ya biar anak-anak lebih paham. Caranya seperti ini, nggih. Pertama, anak-anak masukkan air ke dalam gelas plastik, kemudian masukkan gula putih, kemudian aduk hingga larut. Kemudian percobaan kedua, masukkan air dalam gelas plastik, kemudian masukkan kopi bubuk dan aduk hingga larut. Bandingkan hasil kedua larutan tadi antara larutan gula dengan larutan kopi dan diskusikan hasil percobaannya dengan teman satu kelompok. Kemudian buat laporannya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi nama anggota kelompoknya siapa saja, ditulis percobaannya apa, alat dan bahannya apa, kemudian perbedaannya yang dihasilkan dari larutan gula tadi bagaimana, larutan kopi bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa. Silakan, waktunya mau berapa menit? 5 menit atau 10 menit? 10 menit, Bu. Ya, 10 menit ya, Bu Guru tunggu. Sudah? Sudah, Bu Guru. Oke, silakan kelompok 1, coba kelompoknya Bu Nani dipresentasikan hasil percobaannya seperti apa? Ya, Bu. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil percobaan dari kelompok kami. Kelompok kami anggotanya ada saya Nani, ada Ervina, ada Musbihin, terus ada Siti Fatimah. Percobaan yang kami lakukan yaitu membuat larutan gula dan kopi. Alat dan bahan percobaannya itu ada gula, ada kopi, dan ada air. Hasil percobaannya Bu Guru, Ya. ini sifat larutan gula itu setelah kami amati, itu larutan gulanya bisa tercampur rata, Bu. Gulanya jadi nggak kelihatan lagi, Bu. Oke, baik. Terus sifat larutan kopi itu tidak bisa tercampur merata. Di bawah gelasnya itu ada endapannya, Bu. Oh ya. Terus Kesimpulannya? kesimpulan dari kelompok kami yaitu larutan gula bisa tercampur merata, maka disebut campuran homogen. Sedangkan larutan kopi tidak bisa tercampur merata, artinya disebut sebagai campuran heterogen. Demikian hasil dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan semuanya buat kelompok Bu Nani dan teman-teman. Ada kelompok lain yang hasilnya berbeda? Bu Nani. Yang berbeda? Coba kelompoknya Bu Sri Lestari berbeda atau tidak? Bu Guru coba tak dengar. Oh iya, Bu. Hasil kelompok percobaan kelompok kami, anggota kelompok saya, Ida, Tuti, dan Enda. Percobaan yang dilakukan adalah larutan gula dan larutan kopi. Kemudian sifat larutan gula itu bisa tercampur dengan merata.
Sedangkan sifat untuk larutan kopi itu ketika kopi itu dicampur dengan air putih, maka larutan tersebut tidak bisa tercampur dengan rata, Bu Guru. Maka kami membuat kesimpulan bahwa larutan gula bisa tercampur dengan merata, maka disebut dengan campuran homogen. Sedangkan larutan kopi itu tidak bisa tercampur dengan rata, maka disebut campuran heterogen. Itu tadi hasil percobaan kelompok kami, Bu Guru. Terima kasih. Hebat sekali, tepuk tangan buat kelompoknya Bu Sri Lestari. Anak-anak sekarang sudah paham ya setelah melakukan percobaan bahwa zat campuran itu terbagi menjadi dua, ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Kalau zat campuran homogen itu bisa tercampur secara merata sehingga unsur-unsur pembentuknya tidak terlihat lagi. Sedangkan kalau zat campuran heterogen, unsur-unsur pembentuknya masih terlihat ya, seperti tadi kopi. Kalau kita bikin kopi, Pak Mus bikin kopi, kira-kira ada endapan atau tidak, Pak Mus? Pak Mus. Ada ya, itu berarti namanya campuran heterogen. Oke, sampai sini anak-anak ada yang belum paham? Paham, Bu Guru. Ada yang mau bertanya? Sudah, Bu Guru. Untuk menambah pemahaman, Bu Guru akan memberikan video untuk memperkuat pemahaman kalian tentang tadi zat campuran ya, anak-anak. Sudah sore, Bu Guru. Bentar. Bu Guru itu Bu Ida nggak mau diem. Bu Ida diem ya, nanti nggak bisa dengar videonya. Coba disimak anak-anak. Sudah keluar belum ya? Sudah, Bu. Bentar ya. Dimulai, Bu. Belum diklik mulai. Ya, sebentar anak-anak. Adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memahami apa itu materi, zat tunggal, dan zat campuran homogen serta zat campuran heterogen. Anak-anak, amatilah gambar kemasan botol air mineral yang digambar Udin berikut ini. Anak-anak perlu tahu bahwa air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Gambar berikutnya adalah gambar minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Tahukah anak-anak, minuman ringan manis sama dengan air mineral? Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Gambar terakhir adalah gambar secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Tahukah anak-anak, secangkir kopi sama dengan minuman ringan? Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah memahami apa. Oke, anak-anak bisa menangkap materi hari ini anak-anak ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.